Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh soleha? Sampai berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan secara spontan di mana sel induk menjadi 2 sel anak dan tidak mengalami tahapan pembelahan. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme uniseluler dan prokariotik. Yang kedua, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Kemudian ciri dari pembelahan mitosis yaitu hanya mengalami 1 kali tahap pembelahan dan menghasilkan anak yang identik dengan induknya. Jadi 1 sel induk menghasilkan 2 sel anak yang sama dengan sel induknya. Yang ketiga, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom di mana jumlah kromosom anak nanti setengah dari jumlah kromosom induknya. Jadi bila induknya 2N diploid, maka anaknya N atau haploid. Kemudian ciri dari pembelahan meiosis yaitu mengalami 2 kali tahap pembelahan dan terjadi pada sel gamet. Oleh karena itu, pembelahan meiosis disebut juga dengan gametogenesis. Sebelum kita membahas tahap-tahapan dari pembelahan mitosis maupun meiosis, kita bahas dulu tentang siklus sel. Siklus sel seperti terlihat di gambar bahwa siklus sel itu dibedakan menjadi 2 tahapan besar yaitu interfase dan fase mitotik. Interfase itu disebut juga dengan fase istirahat. Padahal pada kenyataannya sel tidak dalam keadaan istirahat. Pada interfase dibedakan menjadi 3 tahapan yaitu G1, fase S, dan fase G2. Pada fase G1 atau growth, pada fase G1 itu sel mengalami pertumbuhan, kemudian organel-organel selnya juga tumbuh dan berkembang menjadi 2. Kemudian yang fase S atau sintesis, di situ terjadi duplikasi DNA. Yang fase ketiganya yaitu G2 itu ini adalah fase persiapan di mana sel mempersiapkan diri untuk pembelahan sel. Jadi di situ terjadi pengumpulan energi. Kemudian tahap terakhir yaitu fase mitotik. Fase mitotik dibedakan menjadi 2 yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis adalah proses pembelahan inti sel. Pembelahan inti sel itu dibedakan menjadi 4 tahap yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma. Kita bahas satu-satu. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis bertujuan pada hewan bersel satu yaitu untuk memperbanyak diri atau reproduksi. Sedangkan pada hewan bersel banyak, pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan atau mengganti jaringan tubuh yang rusak. Kemudian mitosis itu terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik atau sel vegetatif maupun jaringan germinatif atau sel generatif. Kemudian tahap pembelahan mitosis dibedakan menjadi 4 tahap yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dari pembelahan mitosis yaitu akan menghasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama seperti induknya yaitu diploid atau menghasilkan anak yang identik dengan induknya. Dari gambar kalian bisa amati itu tahap-tahapan pembelahan pada pembelahan mitosis.
Yang pertama itu adalah profase, di mana pada profase itu diperlihatkan ada kromosom, sentromer, sentriol, kromatin, ya, kromatid. Kemudian ada gambar metafase di mana sel-selnya kromosomnya berjejer di tengah di bidang ekuator. Kemudian ada anafase, kemudian ada telofase dan interfase. Jadi kalian bisa amati sendiri ya di gambar itu. Nah, ini penjelasan berdasarkan gambar mitosis. Yang profase. Pada profase, benang-benang kromatin menjadi pendek sehingga menjadi tebal. Kemudian terbentuk kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah dan memanjang dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Membran inti mulai menghilang, sentriol bentuk seperti bintang dalam sitoplasma juga membelah. Kemudian fase metafase. Di metafase, maka kromosom itu akan menempatkan diri di bidang ekuator. Jadi kromosom itu berjejer di bidang ekuator. Pada fase anafase. Pada fase anafase, kedua buah kromatid akan memisahkan diri dan ditarik oleh benang gelendong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini, kromatid-kromatid berlaku sebagai kromosom baru. Yang terakhir, telofase. Di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa benang-benang gelendong, lenyap dan membran inti terbentuk kembali. Kemudian plasma sel terbagi menjadi dua bagian. Proses ini dinamakan sitokinesis. Pada sel hewan, sitokinesis ditandai dengan melekuknya sel ke dalam. Sedangkan pada tumbuhan, karena sel berdinding, maka sitokinesis ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah di tengah-tengah sel. Sekarang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Meiosis berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Pada hewan terjadi pada alat kelamin. Meiosis terjadi dua rangkaian tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Hasilnya pada pembelahan meiosis itu akan menghasilkan sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya, yaitu haploid. Kalian boleh amati gambar yang ada di PowerPoint ya. Nah, sekarang nanti Ibu jelaskan berikut ya. Meiosis 1. Yang dibedakan atas beberapa fase. Profase 1 dibedakan menjadi 5 tahap: leptoten, zigoten, fakiten, diploten, dan diakinesis. Metafase 1, bipalen menempatkan diri di bidang tengah dari sel secara acak atau random. Anafase 1, kini kromosom homolog atau masing-masing terdiri dari dua kromatid saling memisahkan diri dan ditarik oleh benang-benang gelendong ke kutub sel yang berlawanan. Berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid menjadi haploid. Telofase sekarang berlanjut sitokinesis sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi dua sel anakan yang masing-masing haploid. Meiosis 2 dibedakan atas beberapa fase. Profase 2, benang-benang gelendong terbentuk kembali lagi. Metafase 2, kromosom menempatkan diri di tengah sel atau di bidang ekuator. Anafase 2, tiap kromosom membelah, kromatid memisahkan diri dan ditarik ke kutub ke arah yang berlawanan dan merupakan kromosom. Telofase 2 berlangsunglah sitokinesis lagi, diikuti dengan pembentukan membran inti. Perbedaan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis terjadi pada sel tubuh
dan menghasilkan anak yang identik dengan induknya, di mana kromosom anak itu sama dengan kromosom induk. Sedangkan pada pembelahan meiosis di sini, pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi, di mana pembelahan meiosis itu mengalami dua tahapan fase pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian pada pembelahan meiosis itu menghasilkan anakan yang non identik dengan induknya, di mana jumlah kromosom anak setengah dari kromosom induknya. Mungkin untuk pertemuan sekarang kita sampai di sini. Sampai berjumpa lagi untuk materi berikutnya. Untuk kalau belum jelas, kalian bisa ulang-ulang lagi video berikut ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.